Siapa ini? Oke, lupa kayaknya dia juga ya. Oke, nah terus kalau ada CN fungsinya asal ada, ya benar, nggak ada CN, jarang berarti. Nah si CN itu dia dinamakan di sini ya C6H5CN. Nah ini cyanobenzena. Nah kalau dia tidak terlalu terkenal, berarti biasanya sering dipakai itu buat pelarut. Si fungsinya ya, pelarut senyawa organik misalnya yang sulit larut dalam air. Nah, bisa diganti gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya kita ada segi 6 di sini. Nah, terus ditempelinnya dengan OH. Nah, OH di sini. OH itu kan alkohol ya, guys. Nah, ini C6H5OH. Ini dinamakan fenol, nama sebutannya. Nah, fungsinya tentu saja untuk antiseptik atau desinfektan buat membunuh kuman. Ada di mana? Kamu kalau beli Wipol itu karbol ya. Nah, biasanya ada fenolnya, gitu guys. Oke, lanjut ke di sini ada NH2. Nah, NH2 itu C6H5NH2. Nah, ini disebut dengan anilina. Ya. Nah, si anilina ini atau boleh kamu nyebutnya aminobenzena, boleh. Tapi biasa sering disebutnya anilina. Nah, si anilina ini biasanya dipakainya tuh untuk pewarna diazo, ya, untuk zat warna diazo. Jadi untuk bahan dasar anak-anak, kalau cat itu sekarang kan variasinya banyak nih warnanya tuh. Kalau dulu kan warna-warna primer aja. Ya kalau sekarang kayak kamu abu aja udah berapa gradasi warna gitu ya. Nah, itu si bahan utamanya tuh dari sini nanti diturunkan. Dia mau jadi warna apa aja gitu. Terus kita lanjutkan di sini ada R. Nah, R-nya ini alkyl side. R ini alkyl. Berarti kalau saya berbicara alkyl, dimulai dari metil sampai dekil. Nah, dekil itu berapa karbonnya? 10. Nah, misalnya begitu. Ya, yang paling sering yang dipakai ya cuma karbon 1, karbon 2 misalnya di sini. Nah, kalau saya pakai karbon 1 gitu ya. Nah, ini C6H5CH3. Nah, dia punya sebutannya itu kalau nggak kamu sebut metilbenzena, nah dia punya nama IUPAC-nya itu adalah toluena. Jadi di sini disebut toluena, ya. Nah, ini sebagai bahan baku si asam benzoat. Jadi kamu bisa untuk bahan baku. Jadi ini kalau diolah lebih lanjut, dia bisa menjadi sini. Nah, tapi dia juga sebagai bahan baku peledak. Apa peledak teh? TNT. Nah, itu bisa dari si CH3. Ya. Oke. Sip. Nah, terus itu CH3 kalau saya punya di sini NO2 berarti C6H5NO2. Itu nama lainnya ya. Nah, ini disebut nitrobenzena. Nah, itu nama si kalau ditempelin dengan NO2. Nah, fungsinya untuk si NO2 itu bentar. Semir kalau salah. NO2T. NO2. Oh iya, dia untuk semir betul. Ya, jadi dia bisa untuk bahan baku anilina, tapi dia juga bisa untuk semir. Jadi kamu kalau untuk semir bisa juga selain semir ini untuk bahan roket kalau biasanya nggak bisa. Nah, segini aja lah ya. Nah, ini untuk si NO2. Berikutnya X. Nah, kalau X itu tergantung nanti X-nya apa. Kalau X-nya Cl, berarti ini C6H5Cl. Berarti Cl-nya teh klorobenzena. Berarti kalau diganti dengan F jadi kloro.
Biasanya turunan-turunan dari halogen ini sama, dia dipakainya untuk pelarut. Ya. Nah, ini yang saya kasih mengikuti si rantai substituen. Nah, ini nanti akan menjadi rantai utama kalau di benzena itu, kalau si zat-zat ini sebagai nomor satunya. Jadi nanti penamaannya tuh gini, kalau ada substituen lain yang lebih belakang gitu ya, yang lebih belakang disebutkan sebagai cabang, yang nomor satu itu sebagai rantainya. Seperti itu. Ya, makanya nanti kamu harus hafalkan si nama-nama senyawa ini. Silahkan difoto dulu, barangkali. Ya, silakan. Ada dulu foto. Si Eca enak kemana? Lagi sholat. Oke, kenapa ini? Dimulai dari. Tapi tetap di zoom deh. Ya. Sudah? Oke, saya hapus ya. Isi ya. Cek dulu, bisa kebayang. Bagus nggak? Oke, siap. Saya hapuskan. Nah, sekarang bagaimana Bu memberikan nama pada benzena? Nah, ini kan tergantung kamu yang nempelnya itu mau berapa substituen gitu. Nanti kalau cuma 2 substituen aja, itu penamaannya tuh nggak usah pakai nomor. Jadi kalau dia cuma 2 yang nempel, kamu ganti aja dengan tambahan kata orto, meta, dan para. Gitu ya. Jadi kalau saya misalnya nempel si substituennya tuh di nomor sini dan nomor sini, berarti ini di nomor 1 dan 2 gitu ya. Nah, kalau dia nempelnya di nomor 1 atau nomor 2, maka tambahkan kata orto atau huruf O. Gitu. Nah, kalau nanti dia nempel di nomor 1 dan nomor 3, maka tambahkan kata meta atau M. Terus kalau nomor di 1 dan 4, berarti tambahkan kata para. Ini kalau di nomor 1 sama nomor 4. Tambahkan kata para atau P. Jadi tidak perlu menambahkan nomornya. Contoh kayak ini maksudnya. Saya punya di sini nempel. Tadi ya, misalnya teh CH3 dengan OH. Siapa yang harus dapat nomor 1? Nah, ingat dulu tadi prioritas apa katanya? Coba berarti COOH, soto, SO3H. Cacing, berarti cacingnya COH, CN. Coba soto cacing, oh nikmat, rasanya no boras. Berarti di sini X. Nah, kamu CH3 itu di sini R. OH di sini. Berarti OH lebih utama kan? Artinya si OH-nya harus nomor 1. Nah, maka si CH3 akan dapat nomor 2. Berarti ini ada di posisi orto. Nah, kamu cukup tulis aja O. Artinya itu orto, atau boleh ditulis lengkap orto gitu kan. Kalau mau hemat O aja boleh. Strip. Nah, si CH3 itu apa berarti? Metil, karena dia nomor 2 harus disebutkan. O metil, benzen dengan OH tadi namanya apa? Phenol. Kebayang? Makanya tadi struktur yang utama tadi namanya harus ingat. Nah, sekarang kalau saya kasih segi 6, saya gambarin dulu benzennya. Di sini ada SO3H. Lalu di sini saya simpan misalnya NO2. Maka siapa yang harus nomor 1? Tentu saja SO3H karena paling depan. Maka si NO2 yang di belakangnya pasti dapat nomor lebih besar, gitu maksudnya. Ya, nah ini nomor 1-nya. Kan kamu kalau muternya ke sini, si NO2-nya dapat nomor 2, 3, 4, 5 kejauhan kan?
Berarti saya muternya ke sebelah sini. Nanti dia dapat nomor 3. Ya. Nah, maka nomor 3 apa? Kalau 3 itu pra. Jadi saya tulis P. Strip. Nah, si NO2 apa? Nitro. Nah, benzen dengan SO3H itu apa? Asam sulfonat. Ingat ya, asam benzen sulfonat. Nah, kata asamnya harus di depan. Asam paranitro benzen sulfonat. Itu guys. Kebayang? Oke, saya contohkan lagi. Nah, saya simpan di sini Cl. Saya simpan di sini NH2. Siapa yang harus dapat nomor 1? Lihat lagi di sini. NH2 di sini, Cl paling belakang, X. Cl. Karena si X ini adalah FClBrI. Nah, berarti si NH2 harus nomor 1. Ini mah mau muternya ke kiri, mau muternya ke kanan, tetap si Cl di nomor 4. Ya, maka namanya apa? P. Strip. Si Cl sebagai substituennya yang nomor 4. Jadi saya tulis kloro. Benzen dengan NH2 namanya apa? Anilina. Kebayang? Oke, sekarang kalian coba nomor ini. Latihan. Kira-kira yang ini namanya ini nomor berapa? Nomor 2 dan nomor 1. Siapa yang harus nomor 1-nya? COH. 1, 2. 1, 2 itu posisi orto. Oke. Si OH itu apa? Kalau jadi substituen, dia kita sebut hidroksi. Nah, benzen dengan COOH namanya apa? Asam benzoat. Berarti asamnya di depan. Nah, di belakang yang dengan tambahkan kata benzoat. Paham ya? Oke, lanjut. Ya, boleh. Kalau misalkan yang CL A2, tapi si CL yang tempat yang S3H itu berarti 1,3 jadi meta. Ya, oke? Bayang? Ya. Tinggal OM. Bentar. Ini kan nomor 1,3 ya enggak? Kenapa ini para M guys? Asam M. Berarti di posisi meta, ya. Kan nomor 1,3. Nah, sekarang kalau saya punya gini, di sini misalnya saya punya CN. Nah, terus saya di sini punya misalnya CH3. Kira-kira dia apa namanya? Siapa yang nomor 1? CN. Ini nomor 1. Terus 2, 3. Berarti CH3 ada di posisi 3. Pasti meta kan? Nah, strip. Cabangnya si ini kan CH3 dan metil. Nah, benzen dengan CN namanya apa? Cyanobenzena. Nah, jadi metil cyanobenzena. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kalau saya punya gitu. Di sini misalnya saya punya BR. Nah, terus saya di sini punya OH. Jadi apa yang nomor 1-nya? OH, udah pasti. Ini mah kan muter ke sini, BR tetap nomor 4. Berarti ini para apa? Para strip. BR-nya bromo. Benzen dengan OH peno. Bukan penjol ya. Peno. Gitu guys. Sok, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Nggak ada? Sok, foto dulu kalau nggak ada. Berarti jelas ya. Rama ada pertanyaan dulu nggak?
Fernanda, Dada, Salsa, aduh tabrakan. Dada, oke, siap. Sok di foto dulu. Ini bukan. Sok lihat. Ada nggak kalau yang sabunnya juga? Ada, tapi aturannya jangan pakai ortonet lagi. Jadi ini khusus untuk buah sabang dulu. Gitu. Ya Allah. Misalkan mau 3 cabang itu Pakai nomor. Jadi kalau udah lebih dari 2, si nomor cabangnya di nomor berapa sebutin. Tapi kalau pakai orto. Enggak, itu hanya khusus 2 cabang yang pakai metasan. Ya, oke, siap ya, paham ya? Oke, so sudah fotonya? urutan nomornya berarti sama kayak Nah, tetap prioritasnya ngikutin ini, prioritasnya. Ya, jadi mau 2 cabang atau lebih, yang nomor 1-nya harus ngikutin yang di sini. Gitu. Bu, X nggak mungkin ketemu X kan? Bisa, X semua bisa. Nanti X semuanya siapa? Misalnya CL semua boleh, mau FCLBL boleh, tergantung kan yang mau disubstitusinya. Tergantung nanti reaksi yang diinginkan. kalau misalkan misalnya OH sama CL sama BR berarti yang satu OH, yang 2 CL, yang 3 BR. Nah, nanti tergantung yang terdekat kan. Nomornya kan harus kecil-kecil. Nah, kan si cabangnya apakah nempelnya berurutan 1, 2, 3 gitu kan. Nah, nanti muter, makanya tadi bisa muter ke kiri atau muter ke kanan. Pokoknya cari yang nomornya paling dekat. Oke. Nah, kayak gitu ya. Kalau nggak ngerti, tanyain terus sampai kamu tuh paham gitu. Karena kalau lagi diskusi gini, Ibu nanya kemarin ke Bu Astri, Bu, kalau lagi diskusi fisika kan ada kelompok ya, kelompok gini. Nah, ternyata si kelompoknya tuh nggak lengkap misalnya. Kelompok yang ini yang datang ketua kelompoknya doang 1. Nanti yang kelompok ini anggotanya doang, ketua kelompok nanti bisa datang misalnya. Kan bingung ya. Muhiji eueuh kepala sukunan, muhiji eueuh anggotana, akhirnya disatuin misalnya. Nah, pas disatuin, benarnya ke Bu Astri. Terus gimana? Kan tetap kalau disatuin, kalau ada ketua kelompok yang lain, yang anggota harus nanya ke ketua kelompok kan. Nah, ini mah pada diem gitu ya. Ayo mau nanya enggak? Diem gitu. Ya teh diem teh nah kabeh teu ngerti atau ngerti ketua kelompok nangkul kan. Nah, jangan ada rasa malu, guys. Kenapa? Kabayang tuh, nanti kalau sudah kuliah itu bayang. Karena kamu tidak membiasakan bagaimana bertanya yang baik. Kamu pasti selalu ada rasa begini, Ibu saya malu kalau yang ditanyakan itu terlalu sepele. Misalnya, jadi akhirnya kamu mending milih dem. Nah, kan kamu nggak tahu takaranmu sepele enggaknya. Yang penting kan di otak kamu nggak ngerti kan. Nah, kalau memang si dosennya tipikal orangnya terbuka, yang sangat menghargai, pertanyaan sekecil apapun dia pasti akan berusaha menjawab supaya si mahasiswanya tuh ngerti. Tapi kalau yang level dosennya high misalnya, kan gini, kalau ada yang nggak ngerti tanyain, tapi kamu harus baca buku dulu, misalnya si dosennya gitu kan. Nah ceritanya ada anak CG kasus ini ya, dia lulusan tahun 2016, masuknya FTI. Undangan. Nah, sama dosennya dibilang harus membiasakan dulu membaca. Ceritanya dia udah membaca, udah tahu kalau mau hari itu misalnya dosennya akan membahas topik yang mana, anggaplah dia sudah membaca. Akhirnya dia bertanya dong ya, bagi konsep-konsep yang dia belum pahami. Dia nanya, maaf dos, saya mau nanya gini-gini nih, apa jawabannya? Kamu kok nanya sih yang kayak gitu-gitu doang? Baca dong bukunya. Kebayang nggak? Dia kan sudah membaca, tapi dia nggak ngerti. Aduh, gimana? Akhirnya dia memilih diam karena udah pernah bertanya digituin kan. Dimarahin juga sama dosennya tuh. Kalian nggak ada yang nanya, berarti nggak belajar dulu dong. Salah oke. Kebayang nggak sih? Diam salah, nanya salah, terus kudu kumaha gitu kan. Nah, terus dia waktu masih PPB, dia kan belum apa ya istilahnya tuh, kayak kamu belum memahami culture-nya ITB lah, kamu masih adaptasi gitu kan. Misalnya. Ceritanya dia pakailah cara belajar level SMA. Nah, apa level SMA teh? Dia pikir untuk persiapan PAS itu cukup mempersiapkan 2 minggu, kebayang. Dia buat persiapan PAS 2 minggu dia siapin. Nah, buat dia di SMA itu cukup karena teman-temannya lebih banyak SKS kan, sistem kebut semalam. Nah, dia mah sistem kebut 2 minggu udah lumayan. Ternyata nggak cukup, guys. Kenapa? Dia sampai ke mau UTS itu sampai ngerasa ngos-ngosan mau ngejawab teh.
Astagfirullah, ternyata 2 minggu kalau level universitas juga bisa gitu. Kenapa? Karena apa yang diujikan itu tidak ada di bahan mata kuliah. Ngerti nggak sih? Jadi kalau dosen ngajarinnya nih ya, anggaplah ngasih handoutnya 10 lembar, terus dia ngasih bukunya yang ini, itu 1 buku udah dibahas di dalam UTS. Kebayang nggak sih? Jadi kamu belajar itu ya, kalau dosennya ngasih 1 buku, kamu harus punya 10 buku. Makanya nggak cukup 2 minggu, dia dari situ belajar. Jadi dia berpikir, oh saya harus berubah strategi, nggak bisa kayak gini lagi. Dia sampai benar-benar setiap belajar itu ya, mau kuliah itu, dia kadang nggak tidur. Sampai nggak tidur untuk mempersiapkan segala hal itu. Jadi sampai kalau ditanya, kamu tidur dalam seminggu berapa hari gitu ya? Kalau kita kan 8 jam dalam sehari. Dia ditanya berapa hari. Jadi kadang-kadang kalau ketemu kamu bisa 4 hari tidur itu udah lumayan dalam seminggu. Kenapa? Karena kalau sudah ada praktik, pada saat kamu ngontrak kuliah ada praktik. Praktik itu persiapannya begini. Kamu mau praktek ya, datang ke lab, kamu nggak boleh bawa diri. Kalau SMA kan melenggang-langgung aja ya, udah di jaslab, udah gaya, pasti sama si guru teh boleh masuk dong. Kecuali kalau gurunya nyuruh, kamu harus bawa ini, bawa ini, bawa ini. Kalau nggak bawa, berarti nggak boleh masuk. Kalau kuliah tuh bukan begitu. Kamu harus bawa jurnal itu rencana ikutan. Kamu dari mulai tujuan praktikum sampai nanti pertanyaan yang bakal ditanya praktikum itu sudah disiapkan A sampai Z. Apa yang sudah dibuat dalam bentuk jurnal. Nah, itu. Terus pas datang, kamu sudah membawa jurnal, kamu sudah pakai jaslab, kamu sudah siap. Nah, itu nggak bisa langsung duduk. Enggak, itu ditanya dulu, ada pretest. Kalau pretestnya nggak lulus, keluar. Nggak bisa praktikum. Kalau pretestnya lulus, masuk. Artinya pada saat pretest itu kamu sudah siap. Masuk nih. Pas sudah masuk, kerjain kan praktikumnya. Tulis. Beres kamu praktikum, ada post test. Ditanya lagi nih, post testnya bisa nggak? Nah, udah post test kamu keluar, bukan berarti merdeka selesai. Kamu baru dapat data. Pembahasannya udah ada belum? Belum. Pembahasannya ditulis tangan, tulis lagi. Kamu baca, kenapa data saya nggak sesuai? Kan teorinya gini, kalau saya dapatnya begini, itu harus dibahas. Nah, saat kamu kembali ke lab, kamu jadi bawa 2. Bawa jurnal praktikum baru, bawa laporan praktikum minggu sebelumnya. Kan kebayang, kalau kamu dalam 1 minggu, ngontrak 3 aja praktikum modal. Nah, saya bilang pada, itu udah tulis, wah udah, itu benar, saya ngerasain sendiri waktu saya ada teman ibu mah saking gugup gitu. Karena dia orangnya kalau dibentak dikit langsung apa gitu ya. Pada yang belum ngapa-ngapain guys, itu udah disetelnya otomatis dari sono ya, itu udah terpasang. Dia belum nyentuh, belum apa, tiba-tiba kemudian bekas orang lain ya, protek, gitu kan ada yang bunyi ya, si alatnya, oh my god, ini siapa yang kayak, dia udah deg-degan aja, aduh gimana udah ketemukan. Kenapa? Kalau kamu mecahin alat, kamu harus mengganti. Nah, karena kita udah sepakat nih, udah perjanjian satu angkatan. Yang mecahin 1 orang, maka yang kena itu semua 1 kelas. Kenapa? Karena itu harganya nggak murah. Jadi ya udahlah kita istilahnya biar adil, ya kompak. Maka harus satu sama lain harus saling menjaga kan supaya nggak kena. Apa ngomong jajan semua. Itu yang pecah uret dengan merek T-Rex. Wow. Harganya mahal. Aduh, gimana gitu kan? Tiba-tiba langsung pecah. Wah, keluar isi edetnya. Langsung kan si gula boronnya udah siapa nih udah keluar, dia udah mau ngomong teman ibu dong, kan udah tahu Bu memang harus mengganti, udah cukup gitu, nggak usah marah-marah, kita juga bakal ganti gitu. Nah, udah beres praktikumnya set, itu harus dicuci lagi sampai bersih ya, karena kita pakai bersih kan, berarti keluar harus bersih. Ceritanya entah siapa lagi oknum nih, berarti saking pengen buru-buru keluar kan, dia nyucinya tak bersih. Kecium lah bau zatnya kan, nah dia ambil soalnya, kudu hidungnya kan, cium sama kamu, itu sampai digituin, masih bau nggak? Aduh, iya Bu masih bau, makanya jelas dia bersih,
ibu udah mau ngomong. Kamu saat itu pengalaman kuliah itu begitu. Tidak semua orang mengerti, guys. Ibu aja pernah sampai ketemuan. Ibu mau make, belum make, tiba-tiba udah siapa yang mau kasih nih? Dulu itu namanya praktikum titik didih, titik lain. Alatnya kecil, guys. Harganya tuh sampai 500.000. Kebayang nggak? Kecil banget. Zaman itu 2007-an 500.000, guys. Itu udah bekal sebulan. Kebayang nggak? Aduh, puasa di luar. Gitu ya, kalau mau ngurus sakit alat udah ngeleper-ngeleper aja. Makanya kalian jangan pernah merasa penderitaan kamu sekarang belajar itu udah paling berat. Ya, bukan berarti ibu menormalkan sesuatu gitu kan. Kenapa? Karena belajar, kalau kalian merasa belajar aja udah berat. Gimana saat kita di dunia kerja? Gimana saat kita di masyarakat yang apa yang kita hadapi itu orangnya lebih multi kan? Multi pemikiran, multi ras dan sebagainya. Nah, kamu harus sudah terbiasa tuh di situlah dibentuk. Bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu bertindak, dibentuknya di mana? Di sini. Di dalam proses pembelajaran. Jadi makanya nih kalau kalian nggak ngerti itu jangan takut untuk bertanya. Kan kebayang aku, masa lagi tes UTBK-nya kamu malah nanya, gitu ya. Pak, Bu, ini soalnya ada yang tidak jelas, udah nggak akan bisa. Jadi kalau lagi tes di rumah ya, kalau ada yang tidak jelas, udah nggak usah dibilangin, itu pasti dianulir, udah langsung dilewat aja. Udah datang mungkin pengawas kita jurusan apa kan? Nah, kamu lagi ngerjain kimia, ngawas bahasa Inggris kan mau ngerti misalnya, atau mahasiswa bagian apa gitu, anak elektro misalnya dia nggak ngerti juga kan bisa. Jadi makanya kamu harus bijak dalam bertindak, dalam belajar. Jadi ibu nih ketika kemarin ngajarin ini ada nih yang udah keluar itu yang private-nya dari Medan. Dan Sugante anak Bandung gitu kan. Dia online gitu. Sama kemarin liburan, kalian mah benar-benar liburan, wow gitu. Dia tiap hari sama ibu sama Bu Fitri terus aja Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya belajar. Kenapa? Karena dia ngejar beres kalian masuk, dia juga masuk. Dia masuknya masa sekolahnya boarding. Dia kan nggak bisa keluar. Asrama kan? Nah, dia belajarnya cepat. Nah, dia bilang, Bu, saya mau minta materinya ini, langsung didahuluin. Dia mah organik udah beres. Semua sampai reaksi. Benzen udah beres, semua sampai reaksi. Dan dia tuh tipikalnya gini, saat diajarin, dia ditelan dulu gitu ya. Nanti kalau udah ngerti, Bu, maaf, saya masih belum paham ini. Langsung dikonfirmasi. Jadi kalau orang yang belajar itu anak-anak, kalau ditanya ada pertanyaan, diam semua. Diamnya tuh beda nih. Ada yang diam aja, ada yang enggak gitu. Nah, dia udah ngerti kan? Nah, tapi ada yang begini. Kalau udah kayak orang ngacai, berarti dari awal kayak ibu ngejelaskan itu setengah hati, ngerti nggak sih? Udah roaming, udah ada dinding di dalam diri. Nah kalau kayak gitu bahaya. Ya, oke. Jadi yang ini saya hapus dulu. Kita masuk ke substituen yang lebih dari 2. Jadi ingat, kamu pakai orto metapara itu kalau substituennya hanya 2. Nah, yang ini ya, yang penamaan ini. Nah, sekarang kalau saya si substituennya lebih dari 2. Nah, ini. Substituen lebih dari 2. Nah, contohnya. Saya punya misalnya di sini segi 6. Nah, terus di sini OH. Oke, sini lah. OH. Sini CL. Terus di sini CL lagi. Nah, siapa yang harus dapat nomor 1? Lihat, OH. Karena OH lebih di depan dibandingkan CL. Berarti ini nomor 1. Nah, kalau muter ke sini, ya, nomor 2, 3, 4, 5. Jauh kan? Tapi muter ke sini ini nomor 2 sama nomor 3. Nah, itu maksudnya. Jadi harus lebih kecil-kecil nomornya. Nah, sekarang substituen ini sama kan? Berarti kalau sama aja dengan alkana. Harus ditambahkan kata di 2, gitu kan? Nah, ini nomor berapa? 2,3 strip di kloro P0. Karena benzen dengan OH. Gitu, Bu. Gimana kalau beda si X-nya?
Nah, misalnya masih pakai X gitu ya, Ibu. Nah, Ibu nyimpan di sini, ini OH. Di sini BR, misalnya. Di sini CL. Siapa yang harus dapat nomor 1? Tetap OH. Nah, pertanyaannya, kamu muter ke sini nomor 3, ke sini juga nomor 3. Jadi siapa dong yang harus dapat nomor 3? Kan gitu ya? Nah, kamu lihat antara CL dengan BR, siapa yang AR-nya paling besar? Nah, F itu kan paling kecil ya. Berarti F itu sudah urutan F, CL, BRI. Berarti BR dulu. Ya, berarti ini BR dapat nomor 3. Ini nomor 2, 4, 5. Berarti ini tadi nomor 3 dan nomor 5. Terus ini kan kamu sebutnya bromo. Nah, ini kamu sebutnya klorin atau kloro. Nah, kloro itu dari kloro. Huruf C kan? Nah, huruf C dengan huruf B abjadnya duluan mana? Nah, itu cara nulisnya teh urutkan abjad. Berarti 3 bromo, 5 kloro, fenol. Ya, nah berarti Bu kalau beda-beda gimana? Misalnya Ibu nyimpan di sini COOH, di sini ada OH, di sini ada NO2 misalnya. Siapa yang harus dapat nomor 1? Terus aja COOH. Nomor 2-nya OH, 3, 4. Nah, kan OH itu apa? Hidroksi. Berarti huruf H. N itu nitro. Berarti huruf N. Maka saya duluan mana? H. Jadi saya tulis 2 hidroksid, 4 nitro. COH apa? Asam benzoat. Nah, asamnya simpan di depan. Benzoatnya di belakang. Gitu, guys. Ya. Bu, mau nanya, Bu. Boleh, Fajri. Berarti COOH tuh nggak mungkin jadi substituen ya? Jadi karena dia paling prioritas, jadi dia akan selalu menjadi nama paling belakang disimpan, gitu ya. Oke, terus nanti kalau ada misalnya apa ya? Saya ngambil nitro aja. Nah, misalnya gini, saya punya di sini CH3. Nah, terus di sininya NO2, NO2, NO2. Nah, 4 kan? Kan bisa sampai 6 diisi. Nah, ini kan nomor 1. Mutar ke sini, tetap 2 ke sini. Bebas lah, sama ya. 3, 4, 5, 6. Berarti nitronya tadi nomor 2, 4, 6. Nah, tulis aja di sini 2,4,6 strip nitro. Benzen dengan cara 3 toluena. Nah, kamu kan kenalnya bahan produk teh TNT. TNT teh trinitro toluena. Itu teh TNT. Gitu. Dinamit, bahan dinamit itu terdiri dari TNT. Gitu, guys, ya. So, ada pertanyaan dulu kan? Nah, kalau nggak ada, cukup ya contohnya segitu. Kita lanjutkan ke reaksi substitusi. Nah, reaksi substitusi itu kalau untuk benzena ada sebutan nama lain reaksinya. Nah, sebutan nama lain reaksinya itu tergantung si yang nempel gitu. Kamu mau yang nempelnya siapa? Kalau kamu pengennya jadi halogen yang nempel, maka nanti disebutnya tuh halogenasi. Gitu. Jadi reaksi substitusi halogenasi. Berarti halogen yang nempel itu maksudnya. Ya. Nah, jadi kalau saya misalnya yang pertama ini ada berarti kan yang ditukar itu H di sini kan? Oke. Misalnya
NO3 dengan katalis asam konstituen NO3. Adanya apa? NO2. Artinya dari HNO3 itu kamu ngambil NO2. Berarti sisa hidrogennya 1 ya. Ini ada sisa oksigen kan? Nah, kita jadi OH. Nah, si NO2-nya masuk, si hidrogennya gabung sama OH. Jadi apa? H dengan OH. Jadi H2O. Nah, gitu, geng. Jadi nanti di sini benzen nempel NO2 plus H2O. Gitu, guys. Ya, nah ini nama reaksinya kan yang nempelnya NO2. Nah, maka ini disebut nitrasi karena nitro yang nempelnya. Gitu ya. Nah, kalau kamu misalnya yang nempelnya asam sulfat, nah di sini sulfat itu kamu seperti H2SO4. Nah, adakah H2SO4 di sana? Adanya apa? SO3H. Berarti saya dari SO4 diambil SO3, sisa O kan? Nah, ada H-nya di sini 1, di sini 1. Gitu kan? Nah, ini masuk, si ini keluar gabung sama OH. Nah, maka nanti jadi SO3H-nya nempel, keluar H2O. Nah, ini namanya sulfonasi itu ya. Nah, jadi mau sulfonasi mau nitrasi itu sebenarnya reaksinya substitusi, tapi yang nempelnya beda. Gitu. Ya, sok foto dulu. Ayo, dulu potret. Sebenarnya banyak reaksi substitusinya, tapi Ibu kasih 4 aja ya. Jadi tinggal halogenasi sama alkilasi 2 lagi. Jadi cukup segitu. Jadi kalau itu udah selesai, udah beres. Benjen segitu. Ya Allah. Tambah. Jadi udah saya ajarkan 2 lagi, selesai benjen. Ya. Oke. Segitu aja untuk inti yang utama di materi benjen. Ini udah cukup. Ya, banyak gitu. Oke, saya hapus ya karena sudah dipotong. Kalau saya kan juga Oke. Nah, sekarang yang ketiga, misalnya saya punya di sini hidrogen mau tukar sama Cl2. Dia katalisatornya boleh FeCl3 atau AlCl3. Katalisnya biar reaksinya cepat. Karena kan tadi benzen sukar untuk bereaksi. Nah, sekarang kalau dengan Cl, nah di sini berarti Cl, satu masukin, nah 1 gabung dengan Cl sisanya, nanti kelepaskan HCl. Jadi di sini nempel Cl-nya plus HCl. Nah, yang nempel Cl itu halogen. Jadi kamu nyebutnya halogenasi. Ya, karena halogen yang nempel. Oke? Nah, berikutnya kalau saya punya CH di sini CH3Cl yang nempel CH3-nya kan? Ya. Nah, ini harus pakai katalis juga sama AlCl3 katalisnya. Nah, di sini yang nempel adalah CH3-nya. Jadi si CH3-nya masuk, hidrogennya dengan Cl. Ya, jadi nanti nempel CH3 plus HCl. Jadi namanya apa? CH3 teh alkil. Jadi alkilasi. Itu yuk. Yang ini katalis.
Kalau katalisme nggak ikut bereaksi, dia hanya fungsinya menurunkan energi aktivasi. Jadi energi aktivasi itu berarti gini, kalau kamu nanjak bukit, bukitnya tinggi banget, kamu kan bakal ngos-ngosan, capek, butuh tenaga gede, gitu kan? Berarti reaksinya lambat. Tapi kalau kamu sudah di puncak, kan turun ke bawah tinggal digorolongkan kan? Gitu kan? Nggak usah ada tenaga, gitu, udah pasti nyampe ke bawah, gitu kan? Tapi kalau mau nanjaknya butuh tenaga, itu namanya energi aktivasi. Kegedean energi aktivasinya, lelet bereaksinya. Nah, supaya cepat, saya tambahkan katalis. Nah, nanti reaksinya akan cepat. Gitu. Jadi kalau misalnya lambat seharian, katalisme kan, 1 menit, 2 menit langsung terjadi. Gitu. Itu fungsi katalis. Ya. Nah, kalau di enzim kebalik, ada yang namanya apa? Inhibitor. Kan ada katalisator, ada inhibitor. Kalau inhibitor menghambat justru si reaksi jangan cepat. Nah, contohnya apa? Kamu ada apel. Kamu gigit. Nah, simpan belum habis, langsung ngebusuk atau ada coklat-coklat dulu kan? Nah, kalau di biologi disebutnya browning kan? Nah, itu teh sebenarnya nunjukin telah terjadi reaksi oksidasi. Berarti ada zat antioksidan di dalam buah itu. Sebenarnya semakin cepat dia menua begitu, berarti antioksidannya tinggi sebenarnya ya. Nah, tapi kan kalau misalnya untuk kamu dibikin jus, terus kan langsung diminum kan gak enak gitu ya kalau dia cepat coklatnya. Nah, biasanya penghambat itu tambahin jeruk. Nah, perasaan jeruk apa? Misalnya lemon. Nah, itu bisa menghambat untuk tercepatnya proses pencoklatan gitu ya. Nah, itu kamu berarti si lemon di situ berfungsi sebagai inhibitor gitu untuk menghambat terjadinya reaksi oksidasi gitu guys. Nah, salah satunya kamu butuh kalau ke kulit, kita kulit kan suka ada flek, nah cepat hitam-hitam, ada bintik-bintik gitu ya. Nah, itu kan penuaan itu proses oksidasi anak-anak. Ya, jadi kalau kamu ingin dihambat si oksidasinya lambat, gitu kan, tidak ada pigmentasi, gitu. Nah, kamu kan pakai antioksidan kalau ke kitanya, gitu. Oke, siap? Nah, apa? Jadi ini mah kamu kan nanti juga paham sendiri ya kalau yang ingin nempelnya siapa, oh berarti nama reaksinya ini. Jadi nanti biasanya kalau dulu ya yang masih ada UN, nah untuk benzena itu kalau nggak ditanya fungsi, reaksi. Ini nama reaksinya apa? Kalau hasilnya ini, gitu doang, gitu ya. Gitu. Oke, siap. Nah, kayak gitu itu untuk benzena. Jadi yang benzena beres ya, utang saya. Jadi sekarang saya lanjutin lagi, come back again ke senyawa organik. Nah, senyawa organik Ibu di kelas kalian udah sampai apa? Coba cek dulu. Ibu udah sampai apa? Tata nama kemarin. Soalnya beda-beda nih kelas-kelasnya. Ada yang udah sampai tadi mah udah beres kalau 3 SMA 1 tata nama sama isomer. Nah, dia tadi nggak minta benzen tadi. Aldehid keton terakhir di situ. Oh ya, berarti sama dengan 3 SMA 1 tadi terakhirnya di situ, terus Ibu lanjutkan. Ibu lalu mana fotonya kok jauh banget ya? Subhanallah, berapa? 10? Oh iya, 10 Januari. Oke, ya benar. Ibu udah terakhir latihan soalnya di aldehid ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Lanjutan tata nama senyawa organik. Nah, karena kalian punya utang untuk tata nama, tinggal 3 tata nama lagi. Nah, jadi yang pertama di sini kemarin kan alkohol ester aldehid ketonnya udah ya. Nah, sekarang kita ke RCOOH. Tadi di benzen kalau ada COOH itu apa? Di benzena tadi benzen plus COOH asam kan? Ya. Nah, kenapa disebutnya tuh benzoat? Artinya tuh akhirannya tuh oat kan? Bukan karena dia golongannya gandum, ya makanya. Nah, maksudnya oat di situ. Nah, kalau ada RCOOH, ya secara penamaan IUPAC
itu disebutnya tuh asam alkanoat. Nah, jadi alkanatnya itu diganti akhirannya dengan kata oat. Nah, untuk trivialnya dia disebut sebagai golongan asam karboksilat. Jadi nanti ini khusus penamaannya itu tergantung apa namanya tuh jumlah karbonnya untuk trivial ya. Jadi ibu terbatas, ibu hanya mengajarkan sampai karbon 5 untuk trivialnya ya. Cukup tahu aja. Nah, di sini untuk rumusnya, nah, yang RCOH itu CN H2N O-nya 2. Jadi diingat, kalau alkohol CN H2N tambah 2O, berarti hidrogennya 2N plus 2. Nah, kamu masuk ke aldehid, ya, ke aldehid atau alkanal, karena kamu O-nya itu harus berikatan rangkap CO, ya guys. Nah, si hidrogennya itu berkurang 2. Jadi nanti aldehid itu CN H2N O. Hidrogennya berkurang. Nah, ke sini hidrogennya tetap kan? Apa yang nambah di sini? Nah, oksigennya. Jadi dari aldehid ke karboksilat, oksigennya nambah 1. Gitu ya. Nah, jadi kalau saya kasih R di sini misalnya nggak ada, tapi saya gambarin yang ininya dulu, COOH, gitu kan? Atau secara struktur saya tulis begini, CO, ini udah kepake tangannya berapa? 2. Ke sini OH, berarti sisa tangan C di sini berapa? 1. Nah, 1 itu kan harusnya ke R. Tapi saya R-nya belum ada, karena kan kalau alkana tuh metana, karbonnya tuh cuma 1. Maka yang sebelah sini saya kasih H aja. Nah, maka ini kalau ditulis HCOOH. Nah, IUPAC-nya namanya asam metanoat. Kan 1 teh metana, anaknya ganti dengan OH, A-nya ganti dengan OH, gitu ya. Nah, ketrivialnya si asam ini itu asam yang diproduksi oleh serangga semut. Kamu kalau digigit semut, itu suka kerasa kayak aduh panas banget, ibu ada panas, gatal, perih gitu. Itu tuh asam. Karena si semut itu melepaskan zat asam untuk perlindungan diri supaya dia tidak dilukai gitu kan. Nah, ini namanya asam formiat atau disebut juga asam kormat. Gitu. Nah, itu kalau HCOOH. Sekarang kamu H ini tambahin lagi C. Jadi C-nya ada berapa? 2. Berarti CH3COOH. Berarti karbonnya ada berapa? 2 TF kan? Nah, berarti asam etanoat. Nah, kamu dari kelas 10 udah didoktrin kan? Asam apa? Asam asetat atau cuka, gitu kan? Yes. Yes? So, ada pertanyaan dulu. Berarti kalau saya ganti si CH3-nya, kamu nambah 2C, berarti jadi C2H5, tambahin C, berarti total C-nya berapa? 3. Saya kasih C2H5, COOH. Berarti kan 1 tambah 2, 3. Berarti 3 itu apa? Asam propanoat. Gitu kan? Nah, kesininya asam propionat. Itu kalau 3. Bu, saya makin nambah karbonnya. Nah, misalnya saya kasih C3H7COOH. Berarti total karbonnya berapa? 4. 4 IUPAC-nya namanya asam butanoat. Nah, trivialnya asam butirat. Itu trivialnya. Butirat, gitu ya. Nah, kalau C4H9COOH
IUPAC-nya namanya asam pentanoan. Nah, trivialnya itu namanya asam valerat. Nah, itu trivial. Jadi trivialnya mah namanya aneh-aneh kan. Nah, dia khusus gitu. Nah, kamu kalau misalnya COH-nya 2 kali. Saya tulis ini misalnya C, dan ini tangannya masih 1. Nah, nanti kan ke sini O, OH. Nah, ini O, OH. Gitu kan? Nah, kayak devil, tandukan gitu akhirnya. Nah, ini kalau dijumlahkan hidrogennya berapa? 2. Karbonnya? Oh, 2. Oksigennya? 4. Ingat nggak? C2O4 pangkat 2- nama ion apa? Kamu kan gini, kalau ada SO4 pangkat 2- sulfat, NO3 pangkat min nitrat. Nah, kalau C2O4 pangkat 2- namanya apa? Namanya apa ya? Tuh, langsung ngebijil ayah etakan guru. Apa sih? Asam apa sih? Oksalat. Nah, itu trivial. Ya. Jadi di sini IUPAC-nya namanya asam etanadioat. Jadi kenapa di? Karena OA-nya 2 kali. Nah, trivialnya namanya asam oksalat. Nah, oksalat itu trivialnya, guys. Ya, yuk. Kalau trivial tuh, kalau yang IUPAC kan ngikutin aja dari alkana ya, 1 met, 2 et, 3 prop. Jadi makanya nanti penamaan itu kamu yang akan lebih dimudahkan kalau pakainya IUPAC. Jadi kamu ganti-ganti gugus fungsi juga, IUPAC-nya mah sama dari met sampai deka. Ya, jadi tinggal akhirannya aja mau O, on, al, gitu kan? Nah, kalau aldehid kan al, kalau keton on, kalau alkohol ol, gitu kan? Jadi beda di akhirannya. Gitu. Nah, sekarang kalau saya kasihnya gini, misalnya CH3, strip C, CH3, CH, COOH. Nah, ini kan ada cabangnya ya. Nah, di sini kamu dihitung siapa? Ini karbon selalu nomor 1. Yang COH kan ada karbonnya. Yang dinomorin kan karbon. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Berarti si metil nempel di nomor 2. Karena ini karboksilat selalu kasih kata asam. Ya, asam. 2 metil, karena metilnya nempel di nomor 2. Terpanjangnya 3. 3 itu apa? Terima kalau cabangnya sama. Apa sih? 1 met, 2 et, 3 prop. Berarti propanoan. Nah, gitu. Oke. Siap? Ada pertanyaan dulu? Enggak ada. Udah cenut-cenut isi padu. Cenut gitu ya. Susah, Bu. Cenut. Apa dulu? Ini. Nah, ini baru karboksilat. Tinggal satu lagi ester. Wah, ester temennya karboksilat ya, karena rumusnya sama. CN H2N. Cuman beda struktur ininya ya. Beda struktur ininya. Oke. Siap? Sudah? Udah cek dulu. Benar? Oke. Sudah. Saya hapus. Nah, ini penjennya beres ya. Sip. Ini kelas semua. Yuk. Ini lagi ini nih. Halo guys. Halo semangat guys. Halo guys. Ada salam dari SKSD mereka. Kenapa Pak Jul nggak ditanya?
masa Renner doang ditanya. Jadi kan bisa ini mah nanti kira dia masuk breakout room yang disapa siapa si Kranti dia kan. Ibu udah gede aja. Makanya ibu nyangkanya teh si Eca anu alumni ya. Soalnya si Kranti suka ngebecandain, halo Eca, kan si Eca tipenya yang itu yang di 3 SMA 1 kan pendiam kan. Bisa. Ay si Kranti. Jadi suka lucu kalau ngebecandain si Eca. Eca halo, dia Kranti halo. Lama pakai Eca. Nah, berikutnya nih GF-nya RCOOH diganti dengan R. OH-nya ya, atau di sini RCOOR, anak-anak. Jadi nanti penamaannya, gengs, ini untuk RCOO dengan R kita pisahkan, ya. Nah, apa? Nah, di sini ayupernya. Kalau RCOO itu alkanoatnya, R-nya itu alkil. Jadi di sini alkil, alkanoat. Nah, untuk trivialnya ini disebut golongan ester. Nah, rumusnya CnH2nO2 kan sama rumusnya dengan asam karboksilat. Cuman kalau karboksilat di sini hidrogen, ini mah pakainya R. Nah, jadi si R ini kalau kamu CH3, COO ini strip CH3. Nah, berarti ini bakal jadi alkanoat, karbon 1, karbon 2. Ini alkil, cuman karbon 1. Berarti alkilnya metil. Nah, kita tulis di sini ayuretnya metil. Nah, alkanoatnya 2TE. Berarti etanoat. Gitu. Nah, tadi kalau di karboksilat etanol itu apa nama trivialnya? 1 kan format. Kalau 2 asetat. Nah, kamu ke esternya tuh tinggal ganti nama belakangnya jadi metil asetat. Selesai. Ya. Nah, jadi kan si asetat itu yang etanolnya kan tinggal ganti dengan asetat. Nah, kalau sekarang saya di sini H, C, O, strip, CH3. Nah, ini kan si RCOO-nya tidak ada R, di sini pakainya H misalnya. Ini 1, yang ini 1. Berarti namanya apa? Metil, metanoat. Ya udah saya tulis metil, metanoat atau disebut metil format. Ya, jadi kalau saya punya di sini CH3, CH2, COO strip. Ya, di sini C2H5. Apa namanya? Ini RCOO-nya yang jadi OH. Ini yang jadi il. Il-nya etil. Sudah mulai ya. 1, 2, 3. Kemana ini salsa cuy? Izin ke toilet mah lama. Kabur dia guys. Capek dia guys. Update kayaknya. Yuk. Gimana? Di toilet dulu. Coba lihat nih. Yang mengintip. Etil apa? Karbon 3. Karbon 3 apa? Profesional. Propan. Nah, atau etil propionat. Tapi tidak bisa semua ditrivialkan ya kalau sudah kompleks. Jadi nanti kalau misalnya di sini CH3, CH2, CH2, COO, CH3, CH3. Nah, kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini gimana? Berapa jumlah C-nya? C3.
Ini 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Ini alkilnya apa namanya? Bukan propil. Nah, isopropil. Berarti isopropil butanol. Nah, isopropil butanol teh butyra. Nah, gitu. Ya, beres ya. Nah, beres ini bukan berarti selesai, satu lagi. Apa yang satu lagi? Halogen ini kan belum. Nah, kalau ada halogen, RX dan X-nya itu halogen. Nah, dia IUPAC-nya kan R-nya itu alkana ya. X-nya halogen, R-nya alkana. Berarti jadi alkana. Halo alkana. Gitu ya. Nah, kalau trivialnya dia si alkananya jadi alkil. Jadi di sini alkil halida. Jadi kalau ini akhirannya ana, ini mah akhirannya ida. Nah, berarti Mbak Ida termasuk organik. Nah, kamu R-nya tuh kalau CH3 Cl. Nah, CH3 itu kan karbon 1. Yang itu bukan Cl, CH3-nya, ini karbonnya 1. Nah, kan si halogennya dulu. Cl teh kloro. Nah, karbon 1 meta. Nah, kalau alkil berarti metil. Metil klorida. Kayak gitu. Gampang kan? Nah, kalau ganti aja ini C2H5Cl. Jadi apa? Kloro, etanol atau etil klorida. Kan gitu. Bu, boleh nggak Cl-nya lebih dari 1? Pasti itu pertanyaan Cl ya. Jadi bisa menolong masa depan. Kalau Cl-nya lebih dari 1 gimana? Nah, misalnya ini CH2, Cl2. Berarti kan si Cl-nya tuh kalau saya gambarkan nih, C tangannya 4 kan? Nah, A itu kan Cl. C-nya kan cuma 1. Berarti ini karbonnya, si Cl-nya ada di nomor 1 dua-duanya. Berarti ini namanya 1,1 diklorometana. Nah, udah selesai. Ya, nggak usah disebutin IUPAC-nya. Nah, kalau sekarang Bu, saya apa namanya itu beda rantainya, gitu ya. Misalnya ini CH, ke sini Cl, ini CH2, ini CH2 lagi ke sini Cl. Berarti si Cl-nya beda nomor dong. Nomor berapa? Nomor 1 sama nomor 2. Ya tulis 1,2 dikloro. Cl-nya ini alkananya apa? Nah, karena ini karbonnya 2. Terus nanya gini, Bu, boleh enggak? Kalau tadi di benzena, X-nya itu kan boleh F, boleh Cl, boleh beda. Sama di sini juga boleh. Kalau berbeda, gimana? Ya tadi urutin abjad. Ya, jadi kalau saya punya di sini CH3, C di sini misalnya F di sini, Cl. Ini sisa H-nya berarti 1. Nah, di nomor 1 ada Cl, di nomor 1 ada F. Cl kan tadi kloro, C ya. Berarti Cl dulu 1 kloro, 1 fluoro, metana. Metana. Kan ini rantainya 2. Jadi etanol. Gitu. Udah, benar ya, nama beres ya. Jadi tata nama organik hari ini juga selesai. Jadi sama kalian mah malah lebih cepat daripada 3 SMA 1 berarti. Satu aja. Nah, jadi kamu tinggal reaksinya minggu depan, beres reaksi, ya udah langsung semuanya ke diskusi ya. Oke, mangga ada pertanyaan dulu tidak? Tutup. Oh iya. Ya, sok dipoto dulu.
Kenapa Rif? Chili, bro. Oh, itu. Mundur. Step back sini. Yang itu ya. Iya. Tahu nggak? Oh iya. Oke, nah karena hari ini sudah di 18 ya, jadi kita tidak perlu kuis dulu.